Halo sobat, bertemu kembali dengan saya masih di channel YouTube Kamu Harus Tahu. Jika sebelumnya saya memberikan trik bagaimana cara mengerjakan soal psikotes logika aritmatika deret angka, kali ini saya akan memberikan trik bagaimana cara mengerjakan soal psikotes deret huruf. Pengertian dan penilaiannya sama, yaitu bagaimana kemampuan kita untuk menganalisa dan memahami pola-pola deret huruf, baik berupa penjumlahan, pengurangan, lompatan, pengelompokan, ataupun urutan. Sebelum kita mengerjakan deret huruf, kita harus mengetahui urutan abjad mulai dari A yaitu nomor urut 1, B nomor urut 2, C urut 3, dan seterusnya sampai Z urutan ke 26. Langsung saja, contoh soal 1. Ada deret huruf yaitu G, H, I, M, N, J, K, L, M, N, titik-titik, dan titik-titik. Untuk mengisi titik-titik ini kita diberi pilihan jawaban yaitu A, N dan P, B, O dan P, C, P dan O, D, M dan N, E, N dan M. Pembahasannya seperti ini. Jika kita lihat polanya, huruf G, H, I adalah abjad yang berurutan. Kemudian M dan N adalah abjad berurutan yang berbeda. Kemudian huruf J, K, L adalah huruf yang berurutan dengan huruf sebelumnya. Kemudian M dan N adalah urutan yang berbeda dengan yang sebelumnya. Jika kita analisa pola deret huruf ini, maka huruf M dan N adalah sebagai pembatas. Jadi polanya seperti ini. Huruf G, H, I berurutan, kemudian dibatasi huruf M dan N, kemudian lanjut lagi dari urutan sebelumnya. Setelah huruf I maka J, K, L, kemudian dibatasi lagi oleh huruf M dan N. Maka titik-titik ini adalah lanjutan dari huruf L. Maka setelah huruf L yaitu M dan N. Jadi jawabannya adalah D, M dan N. Kemudian contoh soal 2, ada deretan huruf yaitu A, B, C, F, E, D, G, H, I, L, K, J, M, titik-titik, dan titik-titik. Untuk mengisi titik-titik ini, maka kita diberi pilihan jawaban yaitu A, M dan N, B, N dan O, C, M dan O, D, O dan M, dan E, O dan N. Pembahasannya seperti ini. Jika kita lihat polanya, maka huruf A, B, dan C adalah berurutan. Kemudian huruf F, E, D adalah huruf yang berurutan dengan urutan sebelumnya, akan tetapi dibaca secara terbalik. Yang seharusnya setelah C adalah D, E, F menjadi F, E, D. Kemudian urutan G, H, I adalah urutan sesuai urutan huruf sebelumnya secara normal. Kemudian huruf L, K, J adalah urutan huruf sesuai urutan sebelumnya namun dibaca terbalik, yang seharusnya CKL menjadi LKJ. Maka huruf M dan titik-titik harusnya urutan huruf secara normal berlanjutan dengan huruf sebelumnya. Jadi huruf M, kemudian N dan O. Jadi jawabannya adalah B, N dan O. Kemudian contoh soal 3, ada deretan huruf yaitu A, B, D, G, K, titik-titik, dan titik-titik. Untuk mengisi titik-titik ini kita diberi pilihan jawaban yaitu A, P dan V, P, P dan W, C, O dan U, D, O dan V, E, P dan U. Pembahasannya seperti ini. Jika kita melihat pola huruf seperti ini, maka saya hubungkan huruf 1 dengan huruf yang lain. A ke B, selisihnya adalah ditambah 1 huruf. Kemudian B ke D adalah 2 huruf, yaitu setelah B
C, dan D. Kemudian dari D ke G adalah ditambah 3 huruf. Setelah D adalah E, F, G. Huruf G ke K adalah ditambah 4 huruf. Jadi Setelah G, H, I, D, K. Jadi setelah K adalah mengikuti polanya ditambah 5 huruf. Jadi setelah K adalah L, M, N, O, dan P. Setelah P adalah ditambah 6 huruf, yaitu setelah P, Q, R, S, T, U, V. Jadi jawabannya adalah P dan V, yaitu A. Contoh soal 4, ada deretan huruf yaitu A, C, E, G, I, titik-titik, titik-titik. Untuk mengisi titik-titik ini kita diberi pilihan jawaban yaitu A, J dan M, B, J dan N, C, J dan L, D, K dan M, dan E, K dan N. Pembahasannya seperti ini. Jika kita melihat deretan huruf seperti ini, maka A ke E adalah ditambah 4 huruf, yaitu A, setelah A, B, C, D, E. Kemudian huruf C ke G adalah ditambah 4 huruf, yaitu setelah C, D, E, F, dan G. Maka polanya adalah 1 huruf melompati 1 huruf ditambah 4 huruf. Kemudian E ditambah 4 huruf menjadi I. Kemudian G ditambah 4 huruf menjadi K. I ditambah 4 huruf menjadi M. Jadi untuk titik-titik ini jawabannya adalah K dan M, yaitu huruf D. Contoh soal 5, ada deretan huruf yaitu X, B, U, P, T, S, Q, R, P, O, dan titik-titik, titik-titik. Untuk mengisi titik-titik ini kita diberi pilihan jawaban yaitu A, N dan L, B, L dan M, C, N dan M, D, M dan N, dan yang ke E, M dan L. Pembahasannya seperti ini. Jika kita melihat pola huruf seperti ini, maka dapat dipastikan untuk huruf E dan B adalah sesuai urutan namun dibaca dari belakang. Kemudian U dan V sesuai urutannya dari urutan sebelumnya namun dibaca sebaliknya, yaitu dari depan menjadi U dan V. Maka polanya adalah urutan huruf dari belakang, kemudian 2 huruf lagi dari depan. Baik, saya lanjutkan. Setelah U dan V yaitu huruf selanjutnya T dan S, dibaca dari belakang. Setelah itu huruf cara berurutan yaitu Q dan R, kemudian urutan dari belakang P dan O. Maka dapat dipastikan untuk titik-titik ini adalah huruf kelanjutannya namun dibaca dari depan, yaitu M dan N. Maka jawabannya adalah M dan N, yaitu huruf D. Demikian tadi trik dari saya cara mengerjakan soal psikotes deretan huruf. Semoga bermanfaat dan selamat berlatih.